Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang akan mempresentasikan mengenai analisis dan implementasi enterprise resource planning pada suatu perusahaan. Kelompok 12 yang beranggotakan Alif Ageng RSM, Anda Rizka Muria Stuti, Sinta. Enterprise Resource Planning (ERP). Enterprise Resource Planning (ERP) adalah sebuah aplikasi manajemen bisnis yang memudahkan pengolahan bisnis secara terintegrasi. Dewasa ini, perusahaan memperhitungkan ERP sebagai bagian penting dari suatu organisasi. ERP mengintegrasi berbagai sistem informasi di dalam perusahaan. ERP mampu menyediakan informasi secara real-time tentang proses bisnis inti perusahaan seperti produksi, order processing, dan inventory management. ERP memantau sumber daya perusahaan seperti uang, bahan mental, kapasitas produksi, dan pegawai. ERP dipergunakan untuk mengelola status komitmen bisnis yang dibuat, misalnya customer orders, purchase orders, and employee payroll. Dengan ERP, data dapat dimasukkan ke dalam sistem dari berbagai departemen, manufacturing, purchasing, sales, accounting, dan sebagainya. ERP mengolah data secara sentral sehingga hanya perlu sekali saja memasukkan data untuk selanjutnya dimanfaatkan oleh berbagai proses bisnis lainnya. ERP melancarkan arus informasi yang berjalan lintas fungsi di dalam organisasi sampai kepada hubungan dengan para stakeholder di luar perusahaan. Didirikan pada tahun 1995, PT Nippon Indosari Carpindo Tbk (NIC), awalnya PT Nippon Indosari Corporation, meluncurkan produk komersial pertama mereka dengan nama merek Sari Roti pada tahun 1996. Di NIC, kepuasan pelanggan selalu menjadi prioritas pertama mereka. Budaya perusahaan mereka menemukan nilai yang kuat, dinamis, dan mudah beradaptasi. NIC selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja dan mencapai hasil yang optimal. NIC telah mempertahankan posisi sebagai perusahaan roti terbesar di Indonesia dengan mencapai penetrasi pasar yang dominan dan membangun jaringan distribusi yang luas. PT Nippon Indosari Carpindo Tbk telah memiliki teknologi terkemuka SAP untuk memastikan bahwa setiap strategi baru akan diimplementasikan dengan benar, diikuti hingga selesai melalui eksekusi sempurna. Layanan Konstitusi Filmar WCS sebagai mitra SAP Gold telah dipilih oleh NIC untuk mengimplementasikan SAP Enterprise Resource Planning (ERP) ECC 6 EHP 8 dengan durasi proyek 3 bulan. WCS menggunakan template praktik terbaik SAP dengan solusi penyebaran cepat RDS. Proyek ini telah dinamai Proyek Roti INE. Apa itu implementasi ERP? Implementasi ERP merupakan multi-phase project di dalamnya mencakup rancangan ulang proses bisnis untuk memanfaatkan kemampuan sistem baru, mengonfigurasi software, migrasi data perusahaan, dan melatih para user. Biasanya proses ini memakan waktu beberapa bulan dan hingga 1 tahun untuk perusahaan besar. Biasanya dikelola oleh tim proyek mulai dari stakeholder di semua kelompok fungsional di perusahaan. Mengapa implementasi ERP merupakan tugas yang menantang? Implementasi ERP jadi pekerjaan yang menantang karena dapat mempengaruhi bisnis di seluruh perusahaan. Untuk menyadari manfaat dari sistem baru, seseorang harus mengubah cara mereka bekerja, misalnya dari proses manual menjadi proses otomatis yang lebih efisien. Salah satu tantangan implementasi ERP terbesar adalah membuat user dan tim mengubah cara mereka agar dapat bekerja dengan teknologi baru. Mendorong perubahan ini membutuhkan project manajemen yang kuat dan dukungan dari senior head. Untuk mengembangkan sistem baru, perusahaan membutuhkan project team yang berkomitmen untuk mewakili semua pengguna platform ERP.
Tujuannya adalah untuk memastikan software akan mendukung kebutuhan dan proses bisnis semua departemen di seluruh perusahaan. Tantangan utama implementasi ERP. Yang pertama, project management. Implementasi ERP memerlukan beberapa fase, yaitu penemuan dan perencanaan, desain, pengembangan, migrasi data, pengujian, penerapan, hubungan, dan pembaruan pasca peluncuran. Setiap fase memiliki tugas-tugas penting, dan semua elemen harus tetap pada jalurnya, sehingga membutuhkan project management yang tepat. Selain itu, implementasi ERP yang sukses membutuhkan partisipasi dari suatu kelompok yang akan terlibat dalam pengembangan dan penggunaan sistem. Proses ini dirasa cukup menantang, karena setiap departemen harus mengubah tanggung jawab proses ERP dengan berbagai prioritas lainnya. Yang kedua, project planning. Perusahaan seringkali meremehkan waktu dan anggaran yang diperlukan untuk implementasi yang sukses. Salah satu penyebab paling umum dari pembengkakan anggaran adalah scope creep saat bisnis menambahkan kemampuan atau fitur ke dalam sistem yang bukan bagian dari rencana awal. Menurut Statista, mengembangkan rencana secara jelas dan realistis sejak awal dapat membantu menghindari masalah tersebut. Project planning harus melihat kemungkinan adanya lonjakan pembengkakan biaya sekecil apapun serta mengatasi terlebih dahulu untuk mengambil keputusan dan menjaga proyek tersebut tetap pada jalurnya. Yang ketiga, data integration. Salah satu keunggulan utama dari ERP adalah menyediakan sumber data tunggal yang akurat untuk seluruh perusahaan. Langkah utama dalam implementasi ERP adalah migrasi data. Biasanya melibatkan pemindahan data dari beberapa sistem lama ke dalam database ERP. Tetapi, untuk langkah awal, Anda harus menyiapkan semua data Anda. Inilah tantangannya. Informasi mungkin tersebar tidak pada tempatnya hingga hilang dari hard copy Anda. Migrasi data yang terencana dengan baik dapat membantu menjaga keseluruhan proyek implementasi ERP tepat waktu dan sesuai anggaran. Ini juga peluang untuk menyaring data lama di sistem. Sebaliknya, migrasi data yang kurang tepat dapat menimbulkan masalah seperti data yang tidak akurat atau terduplikat. Yang keempat, data quality. Setelah menemukan semua sumber data, perusahaan mulai berpikir untuk migrasi ke sistem ERP, tapi akan melibatkan latihan dalam membersihkan data. Karena beberapa departemen berinteraksi dengan customer, produk, dan pesanan yang sama. Perusahaan seringkali memiliki data duplikat dari informasi yang sama dalam sistem mereka. Informasi yang disimpan dalam format yang berbeda bisa jadi ada ketidakkonsistenan seperti alamat atau ejaan nama. Beberapa informasi mungkin tidak akurat dan termasuk juga informasi lama customer dan supplier yang sudah resign atau bangkrut. Memastikan kualitas data dapat menjadi pekerjaan yang berat, termasuk memvalidasi data, membersihkan duplikat, dan menambahkan nilai yang hilang sebelum migrasi data ke sistem ERP. Data baru juga harus diuji secara menyeluruh sebelum ditampilkan pada sistem ERP. Pastikan tim Anda memahami pentingnya pembersihan data dan tetapkan tanggung jawab yang jelas untuk melakukannya. Misalnya, tim akunting yang akan menangani semua data keuangan. Yang kelima, change management. Implementasi ERP tidak hanya sekedar beralih ke sistem software baru, tapi ini juga merombak proses bisnis untuk memanfaatkan peningkatan efisien dan produktivitas dari hadirnya solusi baru. Hal ini membutuhkan perubahan pola pikir dan perubahan dalam proses kerja sehari-hari bagi banyak karyawan.
Dengan menghadirkan tantangan manajemen perubahan yang tepat, resistensi terhadap perubahan bisa menjadi penghalang. Mendapat dukungan dari para leaders dan stakeholders antar departemen di awal proses implementasi yang sangat penting. Mengkomunikasi fitur dan keunggulan ERP baru dapat semua stakeholders selama proses implementasi, terutama end user. Dan dapat pastikan semua user menerima pelatihan dan dukungan yang komprehensif untuk membantu memperlancar jalannya menuju adopsi sistem baru. ERP Modules. Setiap sistem ERP memiliki modul yang berbeda, namun biasanya ada beberapa modul dasar yang dimiliki oleh sistem ERP yang canggih. Fungsi dari modul-modul dasar ini dinilai penting bagi berbagai jenis perusahaan. Yang pertama, manufaktur manajemen. Modul ini berfungsi menyederhanakan berbagai proses manufaktur yang kompleks. Fungsinya meliputi perencanaan dan pengendalian produksi, pengaturan rute produksi, pengelolaan anggaran, pemeliharaan fasilitas pabrik, pemantauan stok bahan baku dan barang jadi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, supply chain management. Modul SCM adalah salah satu modul ERP yang paling penting untuk perusahaan manufaktur. Modul ini memberikan perusahaan visibilitas ke seluruh rantai pasokan, dari awal hingga selesai. Fitur-fitur yang ada dalam modul SCM diantaranya yakni manajemen inventaris, manajemen pesanan, manajemen pengadaan, pelacakan logistik dan pengiriman barang, perencanaan dan perakiraan, manajemen pemasok, dan manajemen pengembalian barang. Yang ketiga, Human Resource Management. Modul HRM membantu perusahaan untuk mengelola SDM mereka secara lebih efisien. Fungsinya mencakup pengelolaan informasi karyawan, pelacakan jam kerja dan kehadiran, penggajian, pengelolaan pajak karyawan, pembuatan survei, rekrutmen dan penerimaan karyawan baru, dan penilaian kinerja karyawan. Customer Relationship Management. Modul CRM hampir mirip dengan modul penjualan, tetapi fokusnya lebih pada pengelolaan pelanggan. Fungsinya mencakup pengelolaan pipeline penjualan, pencatatan riwayat interaksi pelanggan, email marketing campaigns, laporan perilaku, dan pola pembelian pelanggan, dan lain-lain. Lalu accounting management. Manajemen akuntansi atau manajemen keuangan adalah modul ERP yang sangat penting untuk setiap industri, karena hampir tidak ada perusahaan yang tidak mengelola arus kas, pembayaran utang piutang, dan berbagai transaksi keuangan sehari-hari. Fitur yang ada dalam modul manajemen akuntansi diantaranya yakni manajemen tagihan billing, manajemen aset dan depresiasi, manajemen pajak, manajemen faktur, pelaporan analitik keuangan, manajemen mata uang, dan lain-lain. Project management. Modul manajemen proyek merupakan modul yang wajib dibeli oleh perusahaan konstruksi dan permesinan. Modul ini membantu perusahaan untuk membuat perencanaan proyek, mengatur anggaran untuk setiap proyek, mendistribusikan tugas, mencatat waktu kerja karyawan, membuat tagihan ke klien, dan masih banyak lagi. Manufacturing Execution System. Manufacturing Execution System atau MES adalah sistem terkomputerisasi yang digunakan dalam manufaktur untuk melacak dan mendokumentasikan transformasi bahan baku menjadi barang jadi. MES memberikan informasi yang membantu pembuat keputusan memahami bagaimana kondisi saat ini di lantai pabrik, dapat dioptimalkan untuk meningkatkan hasil produksi. Sepanjang tahun 2015, PT Nippon Indosari Corp Tbk mencatatkan peningkatan penjualan sebesar 15,65% dari tahun sebelumnya, yaitu dari 1,88 triliun menjadi 2,17 triliun. Laba bersih perseroan meningkat sebesar 43,41% dari 189 M pada tahun 2014
menjadi 271 M. Sebagai perusahaan yang bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman, Perseroan berkomitmen untuk terus menjaga mutu dan kualitas dari produk yang dihasilkan. 3. Warehouse Management System atau WMS. Warehouse Management System atau WMS merupakan solusi logistik yang didesain oleh ILCS untuk membantu pengelolaan gudang secara optimal. Aplikasi ini berbasis web dan cloud, sehingga mudah digunakan dan relatif cepat dalam implementasi. WMS juga dapat terintegrasi dengan peralatan gudang yang lain seperti barcode printer dan handheld. WMS dapat menangani kegiatan operasional gudang mulai dari proses inbound hingga proses outbound. WMS berfungsi untuk menyediakan informasi transaksi inventory dan jumlah stok secara lebih real time, mengatur lokasi penyimpanan barang dan melakukan pengelolaan distribusi barang. Fitur-fitur WMS yaitu multi-company dan multi-office, multi-currency, multi-contract, put away, order release, picking atau removal, packing, delivery order, dan lain-lain. Keunggulan WMS, sistem aplikasi pengelolaan warehouse gudang dengan solusi terlengkap, mudah untuk diintegrasikan dengan aplikasi lain milik customer, dapat diintegrasikan dengan tools lainnya seperti handheld, RFID, dan lain-lain. Fitur multi-company dan multi-office, multi-currency, multi-contract, multi-UOM. Lalu juga memenuhi kebutuhan data akan visibilitas real-time pada inventaris dan posisi penelusuran stok. Sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.